Recording will start soon. Oke, terima kasih Bu Pur. Ya, Bu Pur, saya dari instansi SDN 002 Bontang Selatan. Saat ini saya mengajar di kelas 3. Saya mengajar di kelas 3. Saya memiliki kasus nih. Kasus di kelas saya itu, Bu, ini Ya, itu. kurikulum merdeka. Nah, saya melihat karena ada materi baru di kelas 3 IPAS. Kemudian saya menjelaskan, belakangan ini tuh Bu, minat belajar anak-anak itu sangat-sangat kurang. Minat belajar, minat membaca, seperti sangat-sangat kurang. Jadi harus dijelaskan detail, dijelaskan detail pun mereka masih nanya, Bu, yang mana Bu dikerjakan? Nah, Bu, ini seperti apa Bu? Itu di kelas 3 Bu. Padahal saya pernah mengampu di kelas 2, tidak seperti sesusah ini gitu nah Bu. Apakah pengaruh kurikulum yang sudah baru yang sedang berjalan ini di kelas 3 atau seperti apa? Mungkin Ibu Pur punya solusi eh, apa ya di kurikulum Merdeka ini karena saya ini baru kan Bu. Mungkin Bu Pur sudah menjalani sudah berapa kali gitu kalau saya baru. Nah, saya masih bingung juga menjalani kurikulum Merdeka ini. Apalagi kan yang kita tahu kurikulum Merdeka ini kita harus pegang 6 dimensi itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terus itu yang ditekankan bahwa kurikulum Merdeka itu karakternya yang dibentuk. Belajar yang penting tuh karakter akhlak gitu. Tapi semakin ke sini kok anak-anak itu semakin nggak punya akhlak gitu loh. Semakin kayak nggak ngebentuk karakternya seperti itu. Lah, ini pelajaran aja sudah agak dikurangi. Katanya jangan terfokus pelajaran, yang penting kita mengajar, katanya yang penting akhlaknya, yang penting karakternya. Kita mengajarin itu udah semakin amburadul anak-anak. Itu bagaimana ya Bu ya? Kita sharing apakah ada pengalaman Ibu ya? Mungkin di sekolah Ibu atau bagaimana Bu? Ya, setelah Bu Erna melakukan observasi dan apa itu namanya menyimpulkan seperti itu, apakah sudah melakukan asesmen dengan kelas 2 terdahulu untuk mencari informasi terkini tentang anak-anak ini atau seperti apa yang sudah dilakukan Bu Erna? Saya sudah melakukan asesmen di awal semester kemarin pada saat awal-awal pembelajaran ya. Saya lakukan non kognitif sama kognitif. Memang dari kognitifnya itu agak-agak kurang anak-anak. Dan dari non kognitifnya saya melihat kayak identitas diri mereka itu kayak memang kurang diperhatikan juga sih. Kuncinya anak-anak itu kenapa bisa malas belajar, apa yang membuat mereka malas belajar yaitu tidak bersemangat ketika ada di rumah. Saya liatin jawaban anak-anak seperti itu gitu loh. Tidak bahagia berada di rumah seperti itu loh, Bu. Dari jawaban anak-anak itu apakah kan nggak semuanya pasti Bu Erna ya, pasti ada satu dua atau beberapa yang seperti itu. Apakah itu sudah Iya, dikrosek memang dengan keadaan orang tua di rumah, misalnya eh, terjadi broken home ketika dia naik kelas atau seperti apa gitu, ada kejadian-kejadian apa? Apakah sudah dikoordinasikan dengan orang tua atau dikomunikasikan seperti itu? ya. Kalau saya cross check sekilas sih, Bu, saya hanya nanya aja ke anaknya, di rumah tinggal sama siapa? Nah, kalau dia bilang kalau sama nenek, ikut kakek, ikut nenek, loh pasti orang tuanya bermasalah ini sehingga dia bisa ikut kakek neneknya. Nah, saya hanya mengambil kesimpulan, oh, mereka tidak utuh gitu loh, Bu, di dalam keluarga itu, makanya mungkin seperti itu. Ya, kalau anak-anak yang memang memiliki
permasalahan tersendiri pasti akan berdampak kepada pendidikannya gitu. Eh, Permasalahan seperti ini apa sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah ya Bu Erna ya? Sejauh ini saya belum menyampaikan sih Bu unek-unek saya ke kepala sekolah. Saya hanya mengungkapkan unek-unek saya tentang anak inklusi yang memang ada di kelas saya. Tapi kalau memang minat belajar siswa yang kurang, minat literasi yang kurang, belum saya sampaikan ke kepala. Saya hanya cerita ke teman sejawat, teman satu sel saya. Dan ternyata tidak terjadi di kelas saya aja, di kelas 3C, 3B. Jadi karena kami ini baru kurikulumnya, kurikulum yang baru diterapkan di kelas 3, jadi kami menganggap, waduh, kok seperti ini ya? Mereka tuh, Bu, betul-betul kalau ada latihan, itu kayak kebingungan banget gitu loh. Jadi saya tuh heran loh, apa anak-anak ini nggak pernah asesmen ya di kelas sebelumnya? Jadi nggak ngerti cara jawab gitu. Nah, kalau sudah esai, kalau jawab esai, itu harus jawabannya panjang, lengkap. Nggak boleh siapa yang pergi ke pesta. Ani, nggak boleh seperti itu. Yang pergi ke pesta adalah titik-titik, gitu jawabannya. Jangan langsung jawab, Ani, ini bedakan nak, sudah kelas 3 harus jawab lengkap ya. Apalagi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu aja susah gitu. Terus itu, selama pengerjaan tuh, saya liatin, setiap soal awal kalimat enggak pernah huruf besar. Sampai capek saya ingatin. Ingat, ingat awal kalimat huruf besar. Nah, kayak gitu nah, kayaknya tuh kayak kurang pembiasaan sih anak-anak. Iya, kalau huruf kapital atau huruf besar itu kan sebenarnya di kelas 2 sudah ada ya. Harusnya Hmm, anak-anak tuh sudah setidaknya tahu lah, paham karena kan eh, penggunaan huruf kapital di depan itu kan maksudnya sudah lazim kita pakai selama setahun di kelas 2 gitu kan ya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan kelas 2 kalaupun memang anak-anak belum bisa seperti itu kan ya. Eh, itu tuh maksudnya dari berapa murid untuk Bu Erna? saya di kelas 3 itu 32. 32. Pindah Kalau dari satu tiga jadi puluh tiga dua, satu. 31. 31 berarti yang memang terkendala berat itu berapa orang? Yang memang nggak misalnya seperti itu yang tadi Bu Erna Kalau menyampaikan saya karakternya. mengelompokkan, kalau saya mengelompokkan rata-rata hampir 15-an itu terkendala berat itu. Yang ngeblank sama sekali gitu loh. Kalau kayaknya pertanyaan yang nggak host saja, yang nggak critical thinking itu tuh nggak bisa. Eh, aduh. Jadi sampai kami separalel itu bilang, udahlah, nggak usah ditekankan pelajaran yang penting akhlaknya, karakternya. Udah, ya sudah, legowo. Padahal kalau kita itu kan nggak bisa ya, kayak gitu tuh. Ya, berarti harus harus menyamakan persepsi dengan yang lain nanti karena kalau karakternya iya karakternya oke tapi kalau mengesampingkan yang lain nanti di kelas 6-nya keteteran juga nanti kalau banyak materi yang Ya, tertinggal seperti itu atau hanya diabaikan lah gitu kan ya fokusnya karena kalau fokus ke karakter juga kita nggak bisa karena faktornya banyak gitu kan. betul. Yang bisa saya sarankan mungkin satu sama Bu Erna mungkin menyamakan persepsi dulu dengan mungkin teman sejenjang atau yang di atasnya supaya ya itu tidak hanya ya udahlah tidak begitu aja tidak mengesampingkan tapi sama-sama kita ini gimana jadi solusinya karena kondisinya yang tahu pasti kelas 2 kelas 3 dan nanti kelas 4 akan mendapatkan itu. Kemudian eh, menggali lebih jauh lagi kepada orang tua yang memang anaknya memiliki karakter yang sangat perlu kita perbaikin seperti itu. Iya, baik, Mungkin Bu. seperti itu Bu Erna, iya yang bisa saya sarankan. Hmm, Ya, baik, Bu Put. Terima kasih buat saran dan berbagi praktik baiknya.
Iya, kalau saya memang belum pernah ngajar kelas 3, tapi pengalaman saya ngajarnya kelas 4, 5, 6 pernah. Saya terputus di kelas 3. Kelas 1 pernah setahun, kelas 2 2 tahun, kelas 4, 5, 6 hampir masing-masingnya 3 tahun, 4 tahun seperti itu. Jadi belum tahu banget karakter kelas 3, tapi setidaknya kan kurang lebih lah dengan jenjang di atas dan di bawahnya seperti itu. Semangat Bu Erna, semoga anak-anaknya semoga segera ada solusinya. Tetap semangat mengajar murid-murid kita. Baik Bu Pur, semangat buat kita mensukseskan generasi penerus bangsa. Semangat juga Bu Pur. Iya, begitu mungkin. Sudah Kak, cukup waktunya, kurang kurang berapa menit? Kurang 1 menit sih. Kurang 1 menit, ya. Mungkin seperti itu. Kita sama-sama berjuang di jenjang yang diamanahkan kepada kita dan menjalin kolaborasi lagi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah atau wakil kurikulum supaya anak-anak kita tetap menjadi yang terbaik di mata kita, seperti itu mungkin. Oke, jadi saya akhiri kayak ini Bu. Siap, iya. Atau kita ini yang dibilang Ibu Pur tuh refleksi Refleksinya nanti kayaknya ditanyain Bu Zum kayak kemarin ya, Bu Zum kemarin ya. nggak termasuk dalam direkam ya? Nah, kurang tahu juga gimana. Ini pas saya stop ya ini ya. Siap, iya.